Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أيها الحاضرين إخوة الإسلام rahimani wa rahimakumullah. Jamaah sekalian yang kami cintai karena Allah Ta'ala, insyaallah alhamdulillah, untuk yang kesekian kalinya kita bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih dan akan terus memberikan kenikmatan kepada kita dalam kehidupan dunia yang tidak lama ini. Alhamdulillah, Allah Ta'ala mempertemukan kita kembali dalam majelis ilmu setelah kurang lebih 2 bulan kita yakni beristirahat karena uzur syar'i. Semoga saja di akhir bulan Muharram ini 1443 Hijriah Allah Ta'ala menjadikan kita termasuk pribadi yang jauh lebih baik dari semua sisi kehidupan ataupun sisi akhirat. Semoga kita semakin menuju kepada ketaatan yang sempurna, yakni takwa. Semoga kita semakin memiliki akhlak yang mulia, dan semoga kita semakin saling mencintai karena Allah, dan sudah berkuranglah segala keburukan-keburukan atau ketidaksukaan dalam hati kita kepada orang lain. Dan kita memohon kepada Allah yang kita dengar dari Bapak Presiden kita bahwasannya Indonesia sudah sampai 86% turun wabah COVID-19 ini. Semoga di akhir bulan Muharram Allah Ta'ala menyelesaikan wabah COVID di negara kita. Amin Allahumma amin. Dan hari ini atas izin Allah dan ketetapannya kita lanjutkan kembali majelis ilmu kita. Walaupun saya dengan Dr. Saiful minimal sepekan sekali tetap ketemu, karena ada tugas untuk belajar dan mengajar di pondok pesantren dekat sini ya. Baik jamaah, kalau dibilang rindu sama tempat ini dan majelis ilmu ini pasti saya rindu. Ya. Semoga jamaah juga sama ya, kerinduan untuk menuntut ilmu. Karena 2 bulan tanpa amal sholih yang sangat besar ini ibarat orang itu nggak dikasih makan selama 2 bulan. Bapak Ibu ikut kajian online itu berapa persen mengaruhnya dalam hati? Pengaruhnya dalam hati itu berapa persen sih? Gak bisa sampai 80% aja gak bisa. Kajian online ya, itu gak bisa sampai 80%. Apalagi ditanya keberkahannya. Ya, kita berharap ini merupakan kabar gembira dari Allah kepada kita. Semoga Allah Ta'ala istiqomahkan kita di atas ketaatan sampai kita menemui ajal kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Baik jemaah, kita lanjutkan lagi pembelajaran Kitabul Jami' yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani, seorang ulama bermadzhab Syafi'iyah. Dan kita ini sudah sampai di bab zuhud dan wara', di hadis yang ke-7. Itu pertemuan kita yang terakhir. Menurut Mas Bashir sebagai notulen, atau sebagai penuntut ilmu saya, Masya Allah, murid saya yang rajin mencatat. Ibu-ibu kayaknya benar Bu, betul. Lupa, ibu-ibunya aja lupa. Karena catatannya Mas Bashir Masya Allah tuh komplit itu, Masya Allah.
Kalau nggak salah kita udah sampai min asbabi mahabbatillahi ta'ala lil abdi. Jadi kita sampai di hadis yang ketujuh ya, yang kata Syekh Abdullah bin Shalih Fauzan dalam syarah kitabnya ini. Berikut ini hadis ketujuh itu merupakan sebab-sebab Allah Ta'ala mencintai hambanya. Jadi hadis ketujuh kemarin itu berisikan apa? Sebab-sebab Allah Ta'ala mencintai hambanya. Siapa saja mereka? Mereka adalah orang yang memiliki 4 karakter. Memiliki atau berada dalam 4 karakter. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullahu ta'ala, yang mengambil dari sanad terdekatnya an Sa'di bin Abi Waqqas, an Sa'di ibni Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, berarti atau dari nama lainnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini satu di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga bersama Nabi, Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, innallaha yuhibbul 'abda at-taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya. Ada 3 karakter, maaf saya ralat, ada 3 karakter bukan 4. Innallaha yuhibbul 'abda, sesungguhnya Allah Ta'ala akan mencintai seorang hamba atau senantiasa mencintai seorang hamba pada 3 karakter. At-taqiyya, yang mereka bertakwa. Al-ghaniyya, yang mereka merasa cukup atas pemberian Allah. Al-khafiyya, yang mereka memiliki rasa takut kepada Allah. Itu sudah kita pelajari di pertemuan yang lalu ya. Jadi ini nasihat buat saya dan Anda sekalian. Apa? Hendaknya kita menjadi orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, yakni Nabi bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta. Ini udah sering-sering saya ulangin ya. Ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Ini bukan perkara yang mudah. Untuk bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada, ini bukan perkara yang mudah. Al-khafiyah ini bukan takut ya, tapi tersembunyi ya. Saya ulangin ya. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai orang bertakwa, merasa cukup dan tersembunyi amalnya itu. Saya ralat. Al-khafiyah di sini adalah orang yang tersembunyi. Nanti kita akan bahas. Ya, kita bahas dulu kemarin sedikit yang dimaksud orang yang bertakwa di sini. Saya sudah jelaskan panjang lebar sebagaimana ditulis oleh pensyarah kitab ini, Syekh Abdullah bin Shalih Fauzan, bahwasannya orang yang disebut taqiyah ini yang dia bertakwa. Bertakwa ini rasa takutnya kepada Allah sangat besar. Dan tadi saya sempat menyampaikan sabda Nabi, bertakwalah kita kepada Allah dimanapun kita berada. Ini kan sulit ya. Kita sulit bertakwa kepada Allah setiap saat, di setiap tempat dan kondisi. Kalau kita sedang berada di rumah bersama keluarga kita, insya Allah Ta'ala mungkin kita lebih safe, lebih nyaman, lebih terjaga insya Allah, apalagi dekat dengan orang tua. Tapi tatkala saya dan Anda, khususnya bapak-bapak, lagi bersafar, berpergian keluar kota, itu tidak jarang seseorang di antara kita itu terjaga ketakwaannya, alias banyak yang tidak bisa menjaga ketakwaannya kepada Allah. Itu juga saya. Kenapa? Kenapa kemudian Nabi SAW mengatakan kalau bersafar itu dilarang, sebenarnya dimakruhkan itu sendirian. Safar itu dimakruhkan sendirian karena nanti yang mendampinginya adalah syaitan, kata Nabi. Itu dalam bab safar ya, bab safar. Jadi janganlah kalian bersafar itu sendirian, karena nanti yang kedua yang menemani adalah syaitan. Janganlah kalian bersafar dengan kondisi 2 orang, karena yang menemani adalah syaitan. Nah, di sini dihukumi setahu saya dari penjelasan ulama itu makruh bersafar sendirian ketika bisa ada yang menemani. Maka bersafarlah standarnya 3 orang. 3 orang. Ya. Tapi kalau berduanya bersama pasangan, insya Allah Ta'ala ini terjaga. Coba kalau saya sendiri atau dengan Mas Endar berdua
bersafar. Itu kalau nggak dijaga sama Allah, didoakan orang tua dan anggota keluarga, tidak jarang seorang laki-laki ini bahasanya tuh hatinya tuh lost control. Kalau nggak banyak menjaga adab-adab safar ya, lost control dia, laki-laki. Perempuan juga sama. Apalagi perempuan, tidak safar aja labil, betul nggak Bu? Apalagi safar, kadang-kadang lost control. Lost controlnya apa? Dapat spot yang bagus, selfie, update status. Itu wanita. Terus kadang-kadang kalau ngomong dan tertawa itu terlepas. Nah, itu wanita. Ya, makanya kenapa kemudian bertakwa dimanapun berada itu kita berbicara general ya, secara umum ini nggak mudah kecuali yang dijaga sama Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa dimanapun diri kita berada. Amin. Kemudian al-ghaniyah, merasa cukup atas pemberian Allah dalam kehidupan dunia. Ya. Dan yang terakhir kemarin kita bahas al-khafiyah. Al-khafiyah adalah orang yang menyembunyikan atau bersembunyi, tersembunyi. Apa yang tersembunyi di sini? Yakni wahwal khamil wahwal khamilu al-manqata'u ila al-ibadati wal ishtighali biha wa bi umuri nafsihi allati ta'inuhu dinan wa dunyan. Jadi intinya wal khafiyah ini adalah mereka yang tersembunyi amal-amalan kebaikannya. Mereka adalah orang-orang yang mencoba menyembunyikan amal kebaikan mereka dan sibuk untuk menutup rapat-rapat amal kebaikan tersebut. Agar apa? Agar Allah Ta'ala menyelamatkan agama mereka dan dunia mereka. Intinya tidak show up ya. Orang yang khafiyah itu tidak show up. Tahu show up? Apa? Excited ya. Excited benar bahasa Inggrisnya sih? Benar. Tidak show up, tidak explore aja di mana-mana explore gitu. Itu ya penjelasan saya kemarin Mas Bashir ya kalau nggak salah. Jadi kalau kita yang udah ngaji itu nggak perlu banyak expo, nggak perlu banyak explore ya, nggak perlu banyak show up. Apalagi show upnya itu masalah kebaikan, ditampak-tampakkan. Jangan. Nggak perlu penduduk dunia ini tahu amal kebaikan kita. Biarlah penduduk langit yang tahu amal kebaikan kita. Orang menganggap remeh kita dalam urusan pemahaman agama, apalagi dunia misalnya. Dunia diremeh-temeh kan nggak masalah. Bahkan amal ibadah kita diremeh-temehkan orang, nggak masalah. Apa masalahnya kalau kita diremehkan orang? Ya, justru kalau kita merasa tersinggung amal ibadah kita ini diremehkan orang, berarti kurang ikhlas kita tuh ibadah. Ya, jadi kalau kita diremehkan orang, "Walah kamu nggak ngerti apa-apa, kamu tuh nggak kenal sunnah, kamu ini nggak begini, nggak begitu." Kalau kita tersinggung, lalu kita membalas hal yang sama, berarti kurang ikhlas itu. Kenapa? Karena dia itu selama ini ujub dengan kondisi dia. Ujub itu bangga diri. Bahkan sum'ah. Tidak mendapat pengakuan dari makhluk. Ngapain kita repot-repot ngurusi pendapat orang? Saya sudah sering ingatkan ya. Bahwasannya saya dan Anda sama. Mau mati nanti sendirian. Ketika mati sendirian, di alam kubur sendirian, berdiri padang mahsyar pun sendirian. Nggak ada yang bisa nolong kita. Jadi kalau kita nih diremeh-temehkan, katanya kan kalimatnya ada temeh-temehan gitu ya. It's not problem. Don't worry, be happy. Bener gak bahasa Inggrisnya? Ngapain? Gak usah khawatir. Tetap aja bahagia. Artinya kita lebih selamat keikhlasannya. Nggak dipuji orang. Justru kan udah sampaikan dulu ya. Ini kan kita bab zuhud dan wara'. Justru kata para ulama, pujian itu, ulama salaf mengatakan di kalangan tabi'in, saya lupa namanya, pujian itu akan menghancurkan kita, sedangkan celaan makian itu akan membesarkan kita. Ya gue tadi dipuji itu jangan mau senang, itu menghancurkan kita. Justru kalau kita ini dicaci maki, dihina, itu akan membesarkan diri kita. Hati kita terbiasa mendapatkan benturan-benturan itu bagus, insya Allah. Insya Allah. Jadi jangan ibu-ibu dan ya bapak-bapak di sini, ikhwan dan akhwat di sini, jangan berpikir kehidupan itu mau nggak ada ujian yang nggak mungkin. Kita udah bahas itu. Bahkan Nabi SAW, walaupun kita nggak minta ya, kita nggak minta aja ujian datang nggak? Hah? Ya.
Bahkan sudah diingatkan hadis Nabi, inna idzamal jaza ma'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya ganjaran bersama besarnya ujian. Bersabarlah. Karena waktu kita di dunia ini nggak lama, cuma sebentar. Cuma sebentar kan? Sebentar sekali. Baik, hari ini kita akan lanjutkan hadis ke-8 yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, dan saya menggunakan tulisannya syarahnya kitab Minhatul Alam Syekh Fadilatul Syekh Al-Alama Abdullah bin Shalih Fauzan. Allah yarhamhuma. Semoga Allah merahmati keduanya. Hadis ke-8 ini tentang apa sih jamaah? Ulama kita ini Syekh Abdullah bin Shalih Fauzan memberi title atau memberi judul hadis ini apa? Ma jaa fi fadli tarkul mar'i ma la ya'nihi. Jadi hadis ke-8 ini dikasih judul sama Syekh, yang tentang apa? Keutamaan seseorang yang meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi kita akan membahas keutamaan seseorang yang meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini berat ini. Meninggalkan hal yang tidak bermanfaat itu berat bagi yang ditolong oleh Allah. Kalau yang ditolong oleh Allah berbeda kasusnya. Kalau yang nggak ditolong berat. Sebelum saya baca hadisnya, dan hadis ini pernah kita bahas di kitab Hadis Arba'in Nawawiyah. Pertama-tama kita kajian dulu. Saya mau tanya sama Anda sekalian. Kita ini lebih sering melakukan hal yang tidak bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat, atau lebih banyak bermanfaatnya kalau dihitung-hitung? Tidak bermanfaat kan ya? Apalagi ibu-ibu kalau di rumah yang sering ditonton drakor. Manfaatnya apa, saya mau tanya? Manfaatnya biar saya nggak mengatakan itu haram ya, seluruhnya saya nggak mengatakan nonton televisi itu haram seluruhnya. Tapi kalau saya dan Anda melihat sesuatu yang menimbulkan rasa yang nggak baik, apalagi itu misalnya dia nggak menutup aurat misalnya gitu, itu kan kalau bagi laki-laki sensitif. Nggak tahu kalau perempuan ya. Kalau perempuan yang kayak gitu menutup aurat, ketat pula pakaiannya, meletek sitik bagian. Itu laki, itu bukan perbuatan tidak sia-sia, perbuatan yang tidak sia-sia. Bukan perbuatan yang sia-sia, tapi dosa itu. Saya mau tanya lagi sekali lagi, kita ini lebih sering melakukan hal yang tidak bermanfaat atau hal yang bermanfaat? Kalau kita hitung-hitung sehari semalam, kita hitung ya, sholat kita itu sehari semalam paling lama 5 waktu ya, itu 1 jam. Setiap 1 kali sholat 5 menit misalnya. 5 kali 5 10 menit lah. 10 kali 5 50 menit. Itu 10 menit udah top itu. Enggak ada ya 10 menit. Wis tak kasih korting 10 menit. Udah bersama zikirnya sama doanya. 10 kali 5 50 menit. Udah 1 jam. Ngaji kita berapa? Paling lama 1,5 jam. Ya. Itu seminggu sekali. 2 bulan absen. Terus selebihnya waktu yang dikasih sama Allah, masih ada sisa 22 jam atau 21 jam. Kita ngapain? Sama anak istri. Tidur. Ya, makanya sampai ada istilah, daripada bermaksiat, tapi ini nggak bisa jadi patokannya. Ini standar yang sangat minim. Daripada seorang itu jatuh dalam maksiat, mending dia tidur aja. Lebih baik dia tidur dibandingkan bermaksiat kepada Allah. Tapi kalau kebanyakan tidur, ini juga nggak produktif. Ya kita coba aja hitung sehari semalam. Kita lah kemarin hari Sabtu, ngapain aja kita dari pagi coba? Kalau ibu-ibu ini kalau niatnya karena Allah, pekerjaannya banyak, betul nggak? Bangun lebih awal ya, dia bangunin bayi tuanya, udah bersih-bersih, dia udah masak, ngurusin anaknya. Ya, gitu ya. Ibu-ibu kalau lagi megang pegangan Ibu-ibu kalau lagi memegang pekerjaan rumah, saran saya nggak usah megang handphone. Handphonenya disileh ke wilayah wis. Matikan internetnya. Nanti nggak akan fokus. Jadi bapak-bapak tuh paling enak kayaknya. Ya. Ngurusin rumah, kita udah kerja. Coba Sabtu Ahad kan libur. Paling kalau yang hobinya restorasi kendaraan ya ngurusi kendaraan. Enggak apa-apa, itu baik daripada
nggak ada yang dikerja megang handphone mulu. Betul nggak, Bu? Betul nggak? Iya kalau ibu-ibunya sibuk ngurusi rumah. Kalau ibu-ibunya sama dengan bapaknya juga megang handphone karena sudah ada khadimat, ada pembantu di rumahnya, pekerjaannya semakin sedikit. Anak-anaknya sudah bisa ditinggal, nggak kecil lagi. Apa yang dikerjain saya mau tanya, Bu? Gadget kan? Tuh sosmed dibukain semua. Contoh nih pada umumnya. Saya nggak bilang ibu-ibu di sini, ini contoh pada umumnya. Betul nggak? Kita ini loh. Murojaah pelajaran aja udah nggak pernah. Makanya bersyukurlah kepada Allah Ta'ala kalau kita bukan termasuk orang-orang yang demikian. Kita baca hadisnya. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Abu Hurairah ridha Allah ta'ala atasnya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah baginda Rasul alaihi salatu wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Min husni islamil mar'i, yang merupakan baiknya keislaman seseorang di antara kita. Jadi yang merupakan baiknya Islam seseorang, tarkuhu ma la ya'nihi, dia meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaat. Rawahu Tirmidzi wa qala hasanun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, hadis ini hasan. Jadi dari kalimat ini kan jelas. Dan demi Allah, setelah Allah yang Maha tahu, kita yang tahu diri kita sendiri. Betul enggak? Setelah Allah yang paling tahu diri kita siapa? Ya kita. Jadi kalau kita nih merasa sok leuwih apik dibanding wong liyane, dari perkara ini aja udah kelihatan Islam kita ini belum baik. Karena dari 24 jam yang Allah Ta'ala kasih, kita ini lebih banyak melakukan perbuatan yang sia-sia, tidak ada manfaatnya. Betul apa enggak Bapak Ibu? Sampai di sini Syekh Abdullah bin Shalih Fauzan mengatakan hadzal hadis minal kalimatil jami'ati an-nafi'ati. Hadis ini merupakan kalimat yang berkumpul di dalamnya banyak sekali kemanfaatan. Li'annahu aslu kabiru fi ta'addibin nafsi wa tahdibiha. Karena sesungguhnya sumber yang besar, pokok yang sangat besar di dalam memola jiwa seseorang, atau adab itu pasti tata krama ya, memola. Tata krama itu berarti kan mempola, betul nggak sih? Kalau kita belajar adab berarti kan mempelajari apa? Tata pola kan? Mempelajari pola kehidupan, menata, mempola hidup. Maka kata beliau, karena sesungguhnya hadis ini bukan hanya kalimat yang mengumpulkan banyak manfaat, tetapi dia merupakan sumber atau pokok yang besar dalam kita menata, mempola jiwa kita dan tahdzibihi. Ya, ini apa tahdzibiha? Tahdzibiha ini maknanya konsep, metode. Jadi metode seorang muslim atau mukmin yang baik agamanya itu ya harusnya lihat dari hal ini, barometer. Jadi kalau kita mau menata hidup kita, mau mempola jiwa kita dan membuat metode atau konsep dalam kehidupan mukmin yang benar, patokan secara umumnya ya hadis ini. Dia lebih sering berada dalam hal yang bermanfaat dibandingkan tidak. Faham ya? Ya, kitalah yang tahu setelah Allah Jalla wa Ala. Ini dijelaskan di sini sebagaimana saya katakan tadi ya, jelas di sini. Ini saya potong tulisan beliau ya. Wa umumatu asy-syari'ati tadullu ala ma'nahu. Keumuman syariat ya maksudnya syariat Allah Ta'ala ini keumumannya menunjukkan kepada hal-hal yang mengandung makna berarti bagi kita. Karena apa? Fa innahu yadullu ala anna min husnil islami mar'i wa imanihi i'radihi amma la ya'nihi wa la yahammuhu wa la yahmihi min al-aqwali wal af'ali fi umurid dunya fi umurid dini wad dunya. Saya terjemahkan. Jadi kata Syekh, karena sesungguhnya
senantiasa seseorang itu akan ditunjukkan oleh Allah agar baik keislamannya, agar baik keimanannya, kehormatan dirinya tentang hal apa? Tentang hal-hal yang harusnya tidak terjatuh di dalamnya. Yakni apa? Yang tidak bermanfaat buat kebaikan dunia akhiratnya dari ucapan, perbuatan. Bahkan kalau kita misalnya berbicara dunia saja. Saya mau tanya sama Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang betul-betul getol dalam urusan dunia, apakah bisnis, apakah karir, apakah kemudian profesinya, mereka itu membuang waktu sia-sia enggak? Enggak, bahkan mereka punya istilah apa? Orang Eropa itu time is money. Waktu itu adalah uang. Ya. Kalau pepatah Arab dikatakan apa? Waktu itu adalah pedang. Dalam urusan dunia saja orang-orang sukses itu enggak pernah membuang waktu sia-sia. Maaf ya jamaah, kita lihatlah mereka-mereka yang contoh. Ya saya nggak mengatakan ini halal perbuatan dia ya, juga nggak mengatakan semua haram perbuatan dia. Saya nggak mengatakan halal sepenuhnya, tidak mengatakan haram seluruhnya. Mereka yang diberi kehendak oleh Allah kesibukan untuk ngurusin konten YouTube. Mereka orang yang kreatif enggak? Kalau kita berbicara dunia, kreatif enggak mereka? Kreatif. Ya kan? Bahkan bisa dibilang katanya. Saudara kita yang baru masuk Islam, misalnya kita sebut aja Mas Deddy Corbuzier misalnya. Dia orang yang pertama mungkin yang sukses di Indonesia ini dalam konten YouTube podcastnya. Dan diikuti semua orang, buat tren sendiri dia. Sekelas beliau yang semoga Allah Ta'ala beri hidayah dan dijaga keimanannya sampai dia mati dalam keadaan bertakwa. Saya sebut aja namanya Deddy Corbuzier. Kira-kira waktu yang digunakan sama dia itu hal-hal yang lebih bermanfaat untuk kehidupan dunianya, kita bicara dunianya, atau lebih banyak sia-sia? Enggak, untuk urusan dunia dia ini totalitas enggak menurut saya? Itu totalitas. Kalau dia enggak totalitas, enggak punya kapabilitas, enggak mungkin menteri-menteri mau datang ke podcast dia. Ya, bukan saya minta Anda nonton podcast dia ya, tapi maksud saya ini menunjukkan satu tanda karunia Allah. Peristiwa yang Allah Ta'ala berikan, ini loh, dalam urusan dunia aja ada di antara seorang hambaku, mu'alaf nih, muslim yang baru, dia aja dalam urusan dunia itu bisa produktif gitu loh. Itu kan kalau memikir konsep itu kan enggak sehari dua hari itu. Siapa yang mau diundang? Dia pernah ngomong, ada yang pernah diundang di shoot enggak ditayangkan. Ya kan? Di shoot sekian bulan nggak ditayangkan. Dia itu kan juga butuh pemikiran. Mengkonsep YouTube itu, YouTubers itu kan buat konten itu bukan perkara mudah jemaah. Sebelum ada podcast, dulu tahun 2018, saya itu model kajian begitu tuh sudah mulai. Itu yang minta murid itu. Itu kalau kita pergi tuh ke rooftopnya salah satu hotel di Semarang, kita di sana buat konten kajian kayak gitu. Dia tanya saya jawab, dia tanya saya jawab. Ya kayak ngobrol biasa saya keluar. Tapi hati saya pada saat itu nggak nyaman bener. Terus ya ngikutin aja maunya dia, saya ngikutin maunya Allah ya sudah. Kan sekarang udah nggak ada udah. Itu jauh sebelum ada podcast, belum ada nama podcastan itu. Saya bahkan buat kurikulumnya itu. Nanti kurikulum akidah apa dulu yang disampaikan, ada kurikulumnya, kurikulum sirah ada, kurikulum adab ada, kurikulum haji dan umroh ada. Itu sampai buat itu kayak gitu tuh. Tapi nanti mengalir gitu. Ada lagi ngobrol perkara iman. Nanti itu di warung kopi, betul-betul di coffee shop. Itu udah dibuat 2018. Artinya ketika saya melihat kalau orang itu mau menghabiskan waktu saja dalam hal yang bermanfaat, misalnya ya, itu nggak ada waktu untuk ngurusin orang lain sebenarnya. Nggak ada waktu untuk misalnya zolimin orang lain, itu nggak ada. Paham maksud saya? Kalau urusan dunia, kita berbicara dunia lah. Saya pernah merasakan buat konten itu nggak mudah jemaah. Mereka yang juga nge-shoot, ngambil spotnya bagaimana, ngambil tag videonya gimana, itu sulit itu. Naruh ininya bagaimana zaman dulu itu. Sampai pas tag video itu digigiti nyamuk itu. Bisa bayang di taman kasih kajian 5 menit, 7 menit, gigit cokotin nyamuk, semproto dulu, cet. Itu kayak gitu itu nggak mudah aja mah. Jadinya kan kayak tuh apik nih. Prosesnya 2 jam. Paling cepat kalau tag video itu 1 jam. Itu pun sudah persiapannya loh ya, 1 jam ini. Saya pikir-pikir kalau orang yang dia
Yang hari ini misalnya orang sibuk buat konten-konten YouTube misalnya kayak gitu. Kita berbicara yang bukan ada maksiat ya. Itu saja udah sibuk urusannya untuk kemanfaatan. Akhirnya apa? Ingin mendapatkan keuntungan dari subscribernya atau viewersnya. Betul apa enggak sih? Loh, yang ingin saya bahas gini loh jamaah. Mereka saja bisa demikian. Lah kenapa kita yang sudah ngaji bertahun-tahun, kenapa nggak menghabiskan waktu dan bermanfaat untuk kehidupan kita di akhirat gitu loh. Daripada nih jamaah itu sibuk ngurusin orang lain, mending sibuk ngurusi ilmu sendiri. Sibuk aja menuntut ilmu. Nggak usah ngurusin orang lain. Faham ya? Faham ini? Bahkan kata Syekh di sini, li'annal muslima yakfiyahu ma ya'nihi wa ishtighalihi bima aujabullahi alaihi min at-ta'ati wa a'mali al-birri wal ihsan. Karena sesungguhnya seorang muslim harusnya kita ini mencukupkan diri kita terhadap apa-apa yang bermanfaat ya, buat diri kita dan menyibukkan kepada apa-apa yang diwajibkan Allah Ta'ala atas kita berupa ketaatan dan amal-amal yang baik dan amal yang ihsan. Kalau tadi saya kasih konten YouTube ini kan contoh kekinian aja gitu loh jamaah. Coba anak-anak kita hari ini atau bahkan mungkin kita yang suka games online. Alhamdulillah saya itu nggak suka games ya. Coba yang udah tua aja masih ada yang games onlinean loh itu. Sampai kalau saya maaf ya saya sebut mereknya ya. Saya sebut mereknya ya. Ketika saya nyari sesuatu di Informa itu, Hardware. Itu ketika masuk mau cari sesuatu meja untuk saya belajar, nyari kursi untuk saya nyaman belajar di rumah, belajar online gitu kan. Saya kan harus nyari kursi yang mirip-mirip iki lah, kan golek ning kono. Itu pertama masuk yang diduduknya apa coba jamaah? Meja, kursi, set untuk games. Pertama masuk pintu, la haula wala quwata illa billah. Tak delok-delok gitu kan. Tak banding-banding ke untuk games online aja senyaman ini ya. Masa saya untuk belajar dan mengajar nggak cari yang nyaman gitu. Dan orang tua anaknya minta dikasih. Gak apa-apa Ustaz, game Ustaz, daripada nanti di luar nggak karuan gitu. Ya saya nggak menyatakan itu haram sepenuhnya. Tapi apa manfaatnya? Cobalah zaman saya, mungkin zamannya Mas Endar. Ya kita kan undi ya usianya. Tuan antum apa tuan? Itu zaman saya masih kecil, itu main layangan itu subhanallah tuan. Enggak pakai sendal loh. Nah, ngijak beling wae, ya Bang ya. Ngijak beling itu, beling tahu beling. Berdarah enggak apa-apa. Dipencetin set, kasih ludah, melaku meneh kok. Enggak ada takutnya dulu. Main sepak bola itu enggak ada pakai sendal, pakai sepatu itu enggak ada. Mau lapangan hijau enggak apa, kakinya kuat-kuat. Ya, mandi hujan itu dibiarin orang tua. Sekarang kalau anak kita mandi hujan, masuk. Apa ini? Itu hujan rahmat, biarin anaknya mandi hujan. Tapi jangan turun 5 menit 10 baru biarin dia mandi hujan. So sekarang ada nggak anak-anak sekarang main layangan? Coba di sini yang begitu enak untuk main layangan di lapangan, mana ada dong gadget. Laras sama botan. Dari situ juga. Aduh. Ya kadang-kadang saya berpikir lepas dari ini kayaknya nyaman juga kayaknya. Ya. Maka jamaah yang dilakukan oleh Allah. Cobalah kalau ini kata Syekh ya, karena sesungguhnya seorang muslim itu mencukupkan apa-apa yang bermanfaat dan menyibukkan diri dari hal yang diwajibkan oleh Allah berupa ketaatan, amal kebaikan dan perbuatan ihsan. Ya sekarang cobalah jamaah. Kalau kita sibuk ini untuk menambah ilmu, saya dan Anda kita sama-sama bareng-bareng coba sibukkan bagaimana ilmu bertambah, mengulang-ulangnya, mengamalkannya untuk di keluarga kita dakwahkan. Ini waktunya kira-kira padat nggak kalau gitu? Jadi padat nggak kalau kita sibuk? Iya, jadi nggak usah ngurusin orang lain. Saya tuh senang kalau ketemu teman seorang guru itu ya. Ustaz, saya nggak pernah dengar berita kayak gitu, Ustaz. Berita gini begini. Ya saya Anda juga baru dengar baru hari ini. Karena kira antum tahu, kadang-kadang saya tuh nggak kepengen dengar itu berita-berita orang lain tentang keburukan orang lah, apalah, nggak pengen dengar saya itu. Percayalah, saya itu nggak nonton berita aja. TV di rumah saya nggak ada, dibeliin LED nggak saya pasang. Berita Google aja saya nggak buka.
Oh dibilang gaptek biarin lah. Itu bagi saya apa yang bermanfaat? Di handphone saya ini loh jamaah, ini cuma ada WhatsApp dengan YouTube doang. Nggak ada IG-nya, nggak ada Facebook-nya. Kecuali pas mau online, handphone yang ketinggalan saya download, saya hapus lagi. Paham? YouTube tuh paling saya nonton olahraga sama tausiah para masyayikh. Kalau nggak nonton yang sifatnya yang boleh mubah gitu. Walaupun kadang-kadang iklannya keluarnya nggak genah gitu. Pas lagi futur dideloi juga kita itu. Wah itu. Ini kita kali ini. Saya bersyukur ini. Saya di jadi kalau di sini buka IG itu ya, IG itu, Instagram itu aduh. Yang nggak pernah saya buka muncul di laman itu. Paham ya? Misalnya kita di laman yang umum, kita nggak pernah buka itu muncul dia tiba-tiba. Ya Allah dosaku wis akeh, delok koyo ngono apa enggak tambah dosa tambah akeh gitu. Ya, juga ibu-ibu itu yang apalagi perkara-perkara yang bukan ada kaitan dengan tambahan iman berupa ilmu. Ibu-ibu harusnya kalau udah ngaji bertahun-tahun gosip-gosip itu gibah-gibah nggak usah didengerin lah Bu lah. Ngapain? Kayak nggak ada kerjaan aja. Ya Bu ya, janganlah. Kalau bisa nggak di rumah tanpa televisi? Saya bisa. Saya berapa tahun? Iya dari awal saya menikah berarti. Berarti mau 14 tahun nggak ada televisi di rumah aja mah. Mau 14 tahun pernikahan nggak ada televisi. Jadi anak saya itu kalau nonton itu nonton kartun kalau di rumah neneknya. Di rumah nggak ada. Makanya kalau pas nonton kartun anak saya itu kayak anak yang orang yang aneh gitu. Terus kayak nggak bisa kedip anak saya itu jamaah. Betul itu kartun itu nggak begitu panggil kak gitu. Terus sampai saya marah. Udah kayak gitu nggak usah lagi lah nonton lah. Dipanggil abi umi kamu nggak denger kayak gitu. Ya kalau orang biasa nonton kan biasa loh jamaah. Ini kalau anak saya nonton kayak gitu coba. Itu anak saya itu. Aduh ya. Itu aja ya kami masih khawatir, bukan berarti kami ini lebih baik dibandingkan Anda yang menontonkan anak televisi. Saya nggak mengatakan itu ya, saya nggak mengatakan itu. Ya Allah tolonglah kami. Ini hanya sekedar ikhtiar. Coba deh anak-anak kita nih jauhkan hal-hal yang kayak gitu. Paham ya? Itu kalau Anda kebanyakan nonton televisi apalagi sambil duduk tiduran begitu, itu kan mata bisa silinder. Nanti ketemu sama murid-murid saya bagian mata nanti itu di Pamularsi. Itu bagian mata undip itu kan murid-murid saya ngaji-ngaji itu sampai punya rumah sakit mata itu. JIC itu. Ya kalau mau kayak gitu nanti tak antar aja gitu. Udahlah. Wong ini anak-anak ini setahun 2 tahun online itu. Coba saya mau tanya. Ngeblur enggak mata anak-anak kita di depan handphone terus itu? Saya tuh sampai ngomong tadi pagi ya habis ngurusi ada bantuin pernikahannya jamaah. Ustaz kapan lagi kajian online saya bilang. Ada bapak-bapak bukan ibu bapak-bapak. Pak saya bilang alhamdulillah Pak. Kajian online tuh capek saya Pak. Capeknya bukan nggak mau ngaji jamaah. Saya itu merasa nggak dapat taste-nya gitu loh. Coba bayangin saya dari Ahad sampai Sabtu tuh ada kajian online terus. Nggak berhenti kecuali hari Jumat. Jumat itu pun 2 kali aja dalam sebulan nggak ada. Selebihnya ada. Senin sampai hari Ahad sampai Sabtu. Itu ada. Ya, saya bersyukur kepada Allah jadi ngerti teknologi, tapi kurang berkahnya. Akhirnya saya ngomong Bapak gini aja Pak, kajiannya dibuat 2. Saya datang ke rumah Bapak ya. Bapak nanti sama keluarga aja ngaji sama saya. Nanti warga sekitar pakai online nggak apa-apa. Paham nggak jemaah? Saya itu lama-lama kayak artis ngomong dengan kamera, nggak ada yang dengerin. Ih, subhanallah, alhamdulillah, boring jemaah. Sampai ini telinga saya ini kalau dimasukin earphone itu, perodo budak telinga saya ini sekarang. Ya kalau saya ngaji itu sampai 2 jam, coba antum bayangin. Itu kasihan yang kerja-kerja kayak antum yang WFH kan. Betul saya mau tanya, Mas, WFH gimana rasanya? Enak nggak?
Malu denger ini. Ya insya Allah Ta'ala lah. Semoga Allah Ta'ala tolong kita. Bukan saya ini minta agar melanggar aturan, enggak. Pemerintah saja masuk tatap muka ada, tapi ada online-nya juga kan ya? Ada kan? Ada sekian persen. Apalagi Semarang 80% udah turunnya. Ya ditunggu ya, Karyadi misalnya 80%-an. Bismillah lah jemaah. Gitu ya. Artinya cobalah jemaah kita sibukkan dengan ilmu. Ilmu ini kan suatu yang sangat wajib yang Allah Ta'ala bebankan kepada kita. Sibukkan aja dengan ilmu. Kalau Anda dikasih Allah Ta'ala, di sini ada lagi ya. Wa ma ta'allaqu bidururati hayatihi min umuri ma'ashihi min mad'ami wa mashrabi wa maskan. Jadi beliau katakan, dan apa-apa yang ada kaitannya dengan kepentingan kehidupan, misalnya min umuri ma'asyihi, mencari pekerjaan ya, supaya bisa memberikan, bisa makan, minum, punya tempat tinggal yang layak ya, gak harus lebih dari cukup. Ini saja, faham maksud saya ulangin ya. Jadi kalau kaitannya tentang kepentingan kehidupan kita, menjemput pekerjaan, bekerja, menjemput rizki, yang dengan kita bisa makan dan minum serta tempat tinggal yang cukup, itu saja dihitung di sisi Allah tuh bukan pekerjaan yang tidak bermanfaat loh. Faham? Itu kan pekerjaan dunia yang mubah, halal. Contoh misal, ada seorang muslim, dia niati bekerja itu nggak ada ibadah. Dia jemput rizki nih ya. Bahasanya apa? Golek nafkah, mencari nafkah itu. Dia niatnya bukan ibadah. Betul-betul mencari nafkah dengan cara yang halal. Supaya bisa makan, minum, punya tempat tinggal yang layak atau cukup. Itu di sisi Allah, walaupun tidak disebut ibadah, tapi dia dalam perkara yang bukan sia-sia karena dia memenuhi kebutuhan hidupnya di dunia. Faham maksud saya? Faham ya? Apalagi kalau dia niatkan bekerja itu ini adalah ibadah. Yang disebut para ulama adalah jihadu fi sabilillahnya seorang suami. Menjemput rizki itu kan, bekerja itu kan jihadnya seorang suami. Ya. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam kitab Riyadhus Shalihin, dalam kitab Riyadhus Shalihin ditulis oleh Imam An-Nawawi, Rasulullah bersabda dalam hadis sahih Muslim, barang siapa seorang laki-laki yang keluar dari rumahnya menjemput rizki Allah, satu suapan setelah dia pulang sampai rumahnya diantarkan ke mulut istrinya, itu satu sedekah. Jadi dia keluar jemput rizki, pulang ke rumah, satu suapan yang dia hantarkan ke mulut istrinya itu satu sedekah. Nah, berapa banyak nih bapak-bapak istrinya makan? Pernah ngitung nggak berapa suapan? Nah, itu baru istri, belum lagi anak, orang tua. Masa dihitungin? Dokter Saiful nggak mungkin ngitungin istrinya, bunda kamu satu piring berapa kali suap? 20 kali, berarti saya dapat 20 sedekah. 20 sedekah itu bukan 20 pahala, tapi 10 kali 20 minimal 200. Ya kan? Nabi Allah Ta'ala berfirman, "Wa man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Dan siapa saja yang mengerjakan satu kebaikan baginya 10 kali lipat. Itu 200. Itu baru istri. Itu makan nasi ya, belum yang ngemil ya, Bu. Ngemil apa gitu. Belum lagi dikasih pakaian, tempat tinggal yang di perumahan ini kan lebih dari cukup. Saya udah pernah nyampaikan kan, kalau ada seorang suami bisanya yang ngasih kontrakan atau kos-kosan sampai punya anak cucu tuh, bisanya jadi kontraktor. Itu saja hisapnya di yaumul akhir itu sudah menjadikan dia dapat pahala. Apalagi sudah ngasih rumah di perumahan ini sangat bagus menurut saya, lebih dari cukup. Ini pahala suami besar banget ini. Makanya ibu-ibu kalau ada tempat di sini cukup ya Bu ya. Mas kan kamu ada rezeki lagi pindah IV Park yuk. Udahlah tinggal sini aja nyaman. Nanti kalau ada rezeki lagi duitnya mending nolongin orang tuh. Ya, coba di-upgrade keilmuannya aja. Kalau rumah di sini kan demi Allah kalau Anda itu di luar dari kompleks ini, semua orang mikir enak ya di sini ada pengajian, tempatnya enak. Enggak perlu saya dari rumah saya jalan-jalan ke danau. Tapi setelah tinggal sini ke danau ya jarang gitu dah. Bener nggak? Saya mau tanya, orang yang sering ke danau siapa? Orang sini apa orang luar sana? Orang luar.
Mas Endar lagi paling deket, tinggal deket tok jalan wae ora. Contoh. Sawang Sinawang ya, apa Sawang Sinawang ya? Apa namanya? Wang Sinawang. Ya artinya ini kan tempat ini tuh Masya Allah loh jemaah. Orang tuh banyak mau tinggal di sini. Masjidnya sebesar ini, takmirnya welcome, apalagi saya pernah jalan kencan bareng sama ketua takmirnya, jalan berdua gitu ya. Bapaknya Mas Endar gitu maksudnya. Nah, maksudnya jalan-jalan cari makan nasi kambing nggak jadi gitu ya. Orang itu di luar sana lihat tempat itu enak, tempat ini enak loh jemaah. Percaya deh. Coba misalnya sekarang mindsetnya dirubah. Tanya aja Bu dokter tuh, Bu enak nggak Bu tinggal di sini Bu? Bu enak tuh. Mau ngaji tinggal melaku. Tapi udah dikasih tempat di sini, ya orang mangkat juga. Gitu. Maksudnya jamaah itu bapak-bapak yang udah memberikan tempat tinggal bagi anak istri, tempat yang layak begini nih di sini, sangat layak di sini, lebih dari cukup. Itu pahalanya banyak banget. Paham ya? Udah kalau ada lebih, itu penting sibukkan diri aja itu bagaimana berbuat kebaikan. Belum lagi wa tarbiyatu auladihi, mendidik anak-anak. Itu termasuk waktunya sangat panjang. Pak, ya Bu ya, yang tugas yang punya kewajiban utama mendidik anak-anak itu bukan istri kita, suami. Istri itu hanya korlap, pelaksana di lapangan. Yang mendidik siapa? Kita. Tapi umumnya seorang suami itu yang penting saya udah nafkahi, saya nggak mau tahu kamu masukkan sekolah mana, terserah. Ada nggak tipe kalau suami kayak gitu? Ada atau banyak? Yang penting saya jemur rizki, nanti pendidikan tak serahkan kamu dek semua. Loh ini kan salah, kudunya mendidik itu suami. Istri itu hanya mengejawantahkan tugas suami. Gitu ya. Gitu ya jamaah. Bapak-bapak, ini antum sama ana itu tanggung jawabnya berat di umur akhir. Untuk anak-anak dan istri kita. Makanya ada sering saya sampaikan, coba kalau kita fokus terhadap keimanan, ketaatan kita, diri kita dan keluarga kita. Gak sempat ngurusi liane ya wis tenan wis. Kalau saya nih ketemu antum, ini saya hanya pasrah, semoga Allah Ta'ala jaga anak istri saya, mereka ditolong oleh Allah, mudah memahami, mudah mengikuti aturan saya, gitu aja. Karena tugas suami ini bukan hanya ngurusin mereka, saya maksudnya. Bahkan sampai terlontar ya, sakjane iki istri pertama saya bukan istri itu. Istri pertama saya itu adalah ilmu. Jadi istri Ustaz berapa? Istri saya 2. Yang pertama ilmu dan dakwah, yang kedua itu ya istri saya itu yang dampingi di rumah. Karena waktu saya untuk di rumah sama di luar rumah lebih banyak di luar rumah. Paham jemaah? Paham ya? Jadi kalau kita sibukkan aja untuk ilmu. Kenapa jamaah yang dimuliakan Allah? Karena saya dan Anda harus memperhatikan firman Allah Jalla wa Ala yang kita tidak bisa mengelak darinya. Di sini Syekh Abdullah bin Shalih Fauzan menukil firman Allah dalam surat Qaf ayat ke-18. Ia akan menjadi peringatan bagi saya dan Anda sekalian, untuk kita semua. Apa kata Allah Jalla wa Ala dalam surat Qaf ayat 18? Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atidun, atau raqibun atid. Ma yalfidhu, apa saja, ma yalfidhu min qawlin, apa saja yang kau ucapkan, apa saja yang keluar dari sebuah, jadi apa saja yang kau lafadzkan, apa saja yang keluar dari mulutmu berupa ucapan, illa ladaihi, melainkan di sisi kita itu raqibun atidun, ada malaikat yang senantiasa mengawasi dan mencatat. Ini jadi dalil raqib dan atid itu bukan nama malaikat. Raqib dan atid itu adalah perbuatan malaikat, fi'liyahnya malaikat. Tapi kita dari kecil kan taunya malaikat raqib pencatat amal kebaikan yang kanan gitu toh. Pencatat amal keburukan atid yang sebelah kiri. Tidak ada dalilnya, itu hanya pendapat ulama. Jadi kata Allah jelas, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apa saja yang terucap dari satu perkataan, melainkan di sampingnya, di sekitarnya ada malaikat yang senantiasa memantau, mengawasi, atidun yang menyatat dan mencatatnya.
Jadi saya dan Anda tuh nggak bisa ngelak sebenarnya. Paham ya jamaah ya? Saya mau tanya, kalau seandainya kita dikasih waktu hidup seminggu lagi, kira-kira dalam seminggu ini kita ngapain? Mesti yang kerja saya cuti. Mau ngapain? Di rumah aja. Paham? Mau melayani anak istri, mau melayani suami dan anak-anak, mau terus zikir, pasti cari hal-hal yang bermanfaat dan prioritas. Bagi anak, saya mau berbuat baik kepada orang tua, birrul walidain. Karena demi Allah saya dan Anda detik ini tuh sekitar kita nih ada malaikat yang mencatat dan mengawasi diri kita, dan harus kita hadirkan itu. Makanya kalau pas jatuh dari maksiat, hati ini lagi kotor gitu ya, pikiran ini lagi busuk gitu, ya Allah, selama enggak saya ucapkan, selama enggak direalisasikan, semoga Engkau ampuni ini pikiran yang kotor ini, hati yang kotor ini. Ya kadang-kadang tuh didorong tuh sama syaitan jiwa kita, udah kerjakan. Ya Allah ampuni kami ya Rabb. Gitu ya jamaah. Sampai sini paham? Ini ada ungkapan Umar bin Abdul Aziz. Ya. Siapa tuh? Bukan Umar bin Khattab ya. Umar bin Abdul Aziz ini, semoga Allah Ta'ala ampuni saya ketika salah menyebutkan sanad nasabnya. Beliau ini termasuk keturunannya Umar bin Khattab kalau nggak salah ya. Saya lupa. Wallahi dia termasuk Umar bin Abdul Aziz ini bukan salaf. Maksudnya dia bukan di kalangan tabi'in wa tabi'in. Ya. Dia sempat menjadi, ya Allah saya lupa, sempat menjadi khalifah hanya 2 tahun. Dan ketika jadi khalifah, dalam satu riwayat, Umar bin Abdul Aziz ini, warga masyarakatnya itu tidak ada yang menerima zakat dan sedekah selama 2 tahun. Dia hidup itu masya Allah ya, mau kan dia khalifah tuh, nggak kayak kita, nggak kayak orang hari ini. Jadi ketika dia membaca kitab, mau menulis gitu ya, mau belajar, itu dia nggak menggunakan lampu milik negara, dia nyalakan sendiri tuh pakai lilin untuk dia belajar. Paham ya? Saya nggak mengatakan yang kerja di pemerintahan kemudian pakai fasilitas pemerintah itu salah, enggak. Ya kalau memang itu diperbolehkan ya silahkan kan, itu kan hak, apalagi pimpinan. Paham ya? Misalnya Bapak Wali Kota kita, Bapak Gubernur dikasih fasilitas ya nggak apa-apa untuk kenyamanan mereka karena kerja mereka berat. Tapi ini Khalifah Umar bin Abdul Aziz beda. 2 tahun itu masyarakatnya atas izin Allah tidak menerima zakat dan sedekah. Artinya Baitul Mal kala itu, uang zakat dan sedekah itu keluar dari negeri Islam ke Romawi, ke Eropa, ke negeri-negeri kufar itu dibantu. Apa kata beliau? Man adda kalamuhu min amalihi qalla kalamuhu ila fima ya'nihi. Man adda kalamuhu, barang siapa yang menghitung-hitung ucapannya, min amalihi qalla kalamuhu illa fima ya'nihi. Barang siapa yang menghitung-hitung ucapan yang dia keluarkan daripada amalnya yang sedikit, kalamuhu, saya ulangin ya, man ada kalamuhu min amalihi, barang siapa yang menghitung-hitung ucapannya daripada perbuatannya, lalu dia temukan qalla kalamuhu, lebih sedikit ucapannya, ila fima, kecuali di dalam apa-apa yang bermanfaat. Maksudnya apa? Ini bahasa Indonesia saya terjemahkan dengan baik ya. Orang yang cerdas itu harusnya dia menghitung-hitung antara ucapan dan perbuatannya. Kalau dia menemukan ucapannya lebih sedikit daripada perbuatannya, berarti dia berada di dalam hal yang bermanfaat. Paham ya? Kalau dia menemukan antara ucapan dan perbuatannya lebih sedikit ucapannya daripada perbuatannya, berarti dia dalam hal yang bermanfaat. Karena kalau lisan ini terlalu banyak bicara, nggak dikontrol, pasti banyak keplesetnya jemaah. Betul nggak? Banyak keplesetnya nggak? Ya. Paham ya? Jadi kalau mau berucap, ucaplah yang baik-baik saja. Kalau enggak ya diam, sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut."
Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan yaumul akhir, hendaknya dia berkata baik kalau enggak diam. Tapi ada lagi hadis jamaah dari Imam Baihaqi atau Imam Tirmidzi, saya lupa. Hadis ini salah satunya adalah orang yang dia dikatakan Nabi SAW, orang yang dia bahagia dalam kehidupan dunia dan akhirat, dan dia menjadi ciri-ciri penghuni surga. Salah satunya di antara 4 itu adalah orang yang Assalamualaikum warahmatullahi. Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa sayang, duduk situ nak Solih. Nggak salah. Iya nggak dari situ nak, dari situ. Amit sama Ami. Iya nggak apa-apa lewat. Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mereka mau duduk nuntut ilmu aja udah masya Allah. Kita masih kecil begini nggak? Enggak, mainan no. Ya kan dolan ini mau ngaji loh masya Allah. Nggak ada salah. Namanya anak-anak. Sampai endi tuh mau. Jadi gini jamaah. Kalau kita ini memang orang yang menghitung-hitung untuk kehidupan yang abadi besok di akhirat, harusnya lebih banyak berbuat daripada berbicara. Kalau nggak mau banyak bicara, lebih baik diam. Kalau nggak bisa berkata baik ya diam gitu loh. Faham ya maksud saya ya? Faham ya? Oh iya, tadi saya menyampaikan ada hadis dari Imam Baihaqi atau dari riwayat yang lain, saya lupa riwayatnya. Nabi mengatakan satu di antara 4 sifat penghuni surga. Salah satunya adalah orang yang dikatakan Nabi SAW itu menyenangkan. Orang yang menyenangkan kalau bertemu dengan saudaranya. Menyenangkan. Tahu menyenangkan? Dia enggak menyenangkan itu ya melihat dia. Menyenangkan tuh breakdownnya apa? Selalu tersenyum, tidak rubit berkomunikasi sama dia. Terus kalau ngomong itu selalu menyenangkan hati, menggembirakan. Paham ya? Kalau ketemu sama teman, apalagi katanya ustadz, kalau yang diomongin perkara dunia aja, apalagi perkara jelek-jelekin orang, itu bukan ciri-ciri penghuni surga. Paham ya? Terus yang kedua dari 4 itu, salah satunya apalagi orang yang dia mempermudah segala urusan. Mempermudah segala urusan, itu cara penghuni surga. Paham ini? Saya mau tanya sama Anda, pernah nggak ketemu jamaah? Pernah nggak kita ketemu sama orang itu kok kurang menyenangkan sikapnya? Bukan hanya sama kita, hampir sama semua orang kita tuh kalau ketemu tuh kurang menyenangkan. Jadi perkara-perkara yang nggak penting itu diomongin gitu. Kadang ngomong itu nyelekit di hati gitu. Abot pembahasan nih. Paham ya? Ada lagi kalau ketemu ngomong itu tentang perkara dunia. Misalnya contoh punya motor ini. Mas, kamu kok punya motor begini sih? Beli motor yang lebih mahal lagi. Kan kamu punya banyak duit. Lah ini kalau orang yang ngomong itu bukan orang yang ngaji dan juga bukan seorang dai, saya mesti nerima aja mah. Ini orang sudah ngaji, tur dia ustadz pula. Masa nyuruh misalnya muridnya, "Bu, beli kendaraan yang lebih mahal lagi yang 600 juta." Ini kan bukan orang yang menyenangkan. Bukan saya bilang dia bukan penghuni neraka ya, bukan. Bukan penghuni surga ya, bukan. Tapi kalau kita ketemu orang tuh boyo menyenangkan itu loh jemaah. Senyum, ramah, itu loh. Sekarang bahasa kerennya apa? Supel, humble, sambel gitu ya. Menyenangkan itu loh. Mudah difahami bahasanya. Yang dibahas itu yang menyenangkan temennya. Faham maksud saya ya? Nah, kalau perkataan Umar bin Abdul Aziz kan hendaknya kita ini menghitung-hitung ucapan kita daripada perbuatan kita. Semakin sedikit ucapan kita, semoga saja kita berada dalam hal yang bermanfaat gitu loh. Tapi jangan sedikit ngomong malah sedikit perbuatan. Lah terus ngapain? Nggak ngomong, nggak berbuat. Apa? Motivator. Paham ya maksud saya ya jamaah ya? Ini harus kita pertimbangkan karena kebaikan kita demikian. Makanya saya berharap yang udah ngaji-ngaji ini memang kita kalaupun berbicara itu ya nggak menyinggung siapapun, ya nggak menceritakan keburukan siapapun. Apalagi berbicara duduk bicarakan keburukan pemerintah. Lagi nggak ahlus sunnah lagi sudah. Nggak boleh. Ngertos ji? Terakhir jemaah. Qala ba'dul hukama.
Ya. Penjelasan dari hadis ini, mesti hadis ke-8 penjelasan ini saya bahas dari waqala ba'dul hukama. Kita akan membahas tentang akan mendengarkan perkataan sebagian ulama-ulama yang disebut hukama. Siapa mereka? Orang-orang yang ahli, bisa dibilang orang yang bijaksana, orang yang bijak. Kita akan mendengar kalamnya ulama-ulama yang bijak, orang yang bijak itu apa sih? Mana sih? Orang yang bijak berarti apa? Ya ulama itu kan bijak ya berarti ya. Beliau katakan apa? Man ishtaghala bima la ya'nihi fatahu ma ya'nihi wa man lam yashtaghna bima yakfihi falaysa fid dunya syai'un yaghnihi. Wallahu ta'ala alam. Jadi ada sebagian besar hukama atau orang yang ahli yang bijak ya, orang yang ulama yang bijak dalam hikmah. Hikmah itu kan bijak ya. Orang yang hikmah itu apa sih? Bahasa mudanya kita apa orang yang hikmah itu? Hikmah itu apa hikmah? Hikmah itu kan bijak. Bahasa mudanya apa sih? Bijaksana bukan? Bijaksana. Hikmah itu lebih kepada kalau melihat satu peristiwa itu dia bisa mengambil positifnya tuh. Paham ya? Enggak pernah berpikir ada sisi buruk dalam satu kejadian. Paham? Berarti kan ahli hikmah itu. Jadi kalau ada kejadian orang itu, misalnya orang mengatakan COVID-19 ini welek misalnya gitu. Contoh ya. Ini semua ini. Tapi kalau orang yang ahli hikmah enggak, ini ada positifnya, ini banyak kebaikannya nih COVID ini. Itu namanya ahli hikmah gitu loh. Paham ya jamaah? Paham ya? Ahli hikmah juga itu apa? Hukama itu juga termasuk mereka adalah orang-orang yang menilai dalam satu rumah tangga itu memang harus ada kekurangan masing-masing pasangan. Paham ya? Ahli hikmah itu adalah orang yang bisa menilai sampai out of the box itu loh. Ya ini apa? Justru dalam rumah tangga itu harus ada pertengkaran kecil, harus ada masing-masing punya kekurangan. Saya nggak bisa bayangkan kalau misalnya sepasang suami istri sudah sempurna semuanya. Coba Anda bayangkan coba itu. Sempurna semua nggak ada kurang. Kira-kira apa yang terjadi jemaah? Senyap ya, sempurna semua, perfeksionis, suaminya perfeksionis, ini perfeksionis, anak-anaknya perfeksionis. Gak ada tuh seorang ibu manggil, adek, gak ada itu. Pokoknya senyap rumahnya itu, clear semuanya. Bisa bayangkan gak rumah kayak gini? Anak-anak kecil itu gak ada yang berantakin. Dulu siapa? Devin masih kecil atau Sagaf masih kecil itu kira-kira mainan diberantakin nggak apa dok? Iya, nggak mungkin kan kemudian rumah itu resean itu nggak mungkin. Cuman dua kemungkinan. Kalau anak masih kecil rumah tetap rapi, kalau nggak di main games online itu anak dikurung di kamarnya ya. Betul nggak bu? Betul nggak? Biar aja rumahnya berantakan, emang kenapa? Paling istri saya misalnya rapiin istri saya itu baru 10 menit 15 menit rapiin mainan udah berantakin lagi. Ya namanya masih kecil-kecil ya. Walaupun kadang saya pulang dari berpergian lihat rumah, aduh ya Allah rumahku kapan bersihnya, masuk kamar sini berantakan, kamar situ berantakan, kamar sini Labi mau tidur di mana gitu. Istri saya ngomong gitu kan, namanya manusia kan, istri ngomong, Bibi besok kalau udah gede-gede tuh rumahnya baru rapi. Ya wis ora apa-apa lah wis, tak rapikan sih kamarnya. Ruang sini berantakan, kamar orang tuanya berantakan, lu gimana lagi? Nanti kalau Mas Airo besok dikasih momongan langsung 2 kembar gitu ya, amin. Antum rumahnya nggak bisa serapi sekarang mas, jangan-jangan udah hamil nih. Tuh, apalagi anaknya Mas Endar cowok semua, saya nggak bisa bayangin nggak ada ceweknya itu. Kayak apa Mas Endar rumah antum tuh, masya Allah ya, top. Faham maksud saya nih ya? Ini itu namanya ahli hikmah. Nah, kata beliau, kata mereka sebagai mereka mengatakan, barang siapa yang sibuk dalam hal tidak bermanfaat, ya, siapa yang sibuk dengan apa yang tidak bermanfaat, maka dia akan diwafatkan dalam hal yang tidak bermanfaat. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Ya. Saya ulangin ya. Barang siapa yang dia menyibukkan diri kepada hal yang tidak bermanfaat,
maka dia akan diwafatkan dalam hal yang tidak ada manfaatnya untuk kehidupan akhirat. Faham gak maksudnya jemaah? Faham? Itu ada hadis nabinya soalnya. Hadis nabinya begini. Nabi itu pernah berkata, seseorang itu akan dimatikan oleh Allah sebagaimana kebiasaan hidupnya. Tuh Nabi lo yang mengatakan. Seseorang itu akan dimatikan oleh Allah sebagaimana kebiasaan kehidupannya. Jadi kalau kehidupannya sudah ghibah, itu nanti sebelum meninggal ya ghibahin orang. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jadi kalau orang yang sukanya itu berzikir, bersolawat, menuntut ilmu, nanti dia akan dimatikan tuh dalam keadaan menuntut ilmu. Seperti teman saya, temannya, walaupun saya belum pernah menuntut ilmu dengan beliau ya, mendengarkan kajiannya yang pernah. Yang baru saja meninggal mudirnya Ma'had Islam Al-Irsyad Tangaran gitu. Ya, pondok pesantren Islam Ponpes ya, Islam Al-Irsyad Semarang Tangaran itu. Mudirnya Ustadz Umar Suharlan. Itu ya Masya Allah itu. Sampai ujung akhir hayatnya minggu yang lalu dalam kondisi menjadi mudir, menjadi kepala sekolah pondok pesantren Al-Irsyad Tangaran Salatiga. Sampai itu diingatkan sama para asatidzah yang lain sebelum beliau wafat ketika sakitnya makin parah. Ustadz udah antum istirahat aja lah, nggak usah ngajar gitu, di rumah aja nggak usah ngajar, kita tahu karena beliau kan sepekan sekali itu cuci darah aja mah. Tambah lagi penyakitnya makin kronis ya. Saya melihat beliau itu ingin mati dalam keadaan terbaik jemaah. Maka saya yakin beliau itu mati dalam keadaan syahid dengan ilmunya, dakwahnya, dan ditambah lagi dalam kondisi wabah. Yang nyolatkan itu Masya Allah tuh ribuan loh jemaah. Sampai jam 10 malam saja itu masih ada yang nyolatkan di kuburannya loh. Kita iri loh dengan mereka, dengan beliau yang sudah mendahului kita. Saya pun iri sama beliau. Itu membuktikan benarnya sabda Nabi, seseorang itu akan dibantikan oleh Allah, diwafatkan sebagaimana kebiasaannya. Lah kebiasaannya itu belajar mengajar. Ya matinya dalam kondisi begitu. Paham ya? Jangan ini yang suka main games online atau yang kenal saudaranya udah sudahin lah. Ya, atau yang suka nonton drakor udah dikurangin, kalau bisa jangan tonton lagi. Paham ya? Wa man lam yastaghna bima yakfihi falaysa fid dunya syai'un yaghnihi. Dan barang siapa yang tidak merasa cukup, dengan apa-apa yang Allah Ta'ala berikan pada dirinya, ya, maksudnya wa man lam yastaghni bima la yakfihi. Barang siapa yang tidak mencukupkan dengan apa yang harusnya cukup pada dirinya dalam kehidupan dunia, maka tidaklah dia akan mendapatkan dari dunia ini sesuatu yang akan memenuhi keinginannya. Saya ulangin ya, barang siapa tidak pernah merasa cukup dari pemberian Allah di muka bumi ini, yang harusnya dia bisa cukup akan hal tersebut, maka tidaklah dia akan mendapatkan sesuatu yang akan mencukupi dirinya. Artinya kalau orang nggak merasa cukup, dia sampai nanti mau mati tuh nggak akan pernah merasa cukup. Jadi seharusnya kita bisa mencukupkan diri. Sekarang saya mau tanya gini lah, bahasa sederhananya. Orang-orang di luar sana yang semoga diberi hidayah sama Allah, itu sebenarnya mereka itu lebih besar kebutuhan hidupnya atau gaya hidupnya? Saya mau tanya, sebenarnya kebutuhan hidup kita tuh sedikit nggak? Kebutuhan hidup kita sedikit nggak? Makan sehari 2 kali 3 kali lah. Pakaian, udah kan? Sekolah anak-anak. Betul nggak kita sebagai orang tua? Tapi kalau itu mengikuti gaya hidup, akan cukup nggak itu? Sampai dikasih satu hari itu penghasilan 1 miliar sekalipun, kalau gaya hidupnya itu diikuti nggak akan pernah cukup. Betul apa tidak? Ini iPhone 12, besok Desember akan keluar iPhone 13, ganti meneh. Saya nggak melarang ya bagi anda yang ganti. Sekarang itu apalagi yang S Note Ultra 20, sekarang ada model flip lagi, itu yang lebih mahal lagi kadang. Kalau diikuti ini nggak ada habis-habisnya. Sekarang kamera handphone mungkin paling banyak 4, walaupun ini Cino mereknya ya. Ya aku wong Cino soalnya. Ini kayak gini.
Nanti kalau sampai kamera 5 tuku meneh gitu loh. Ya jadi cukupkan aja kalau selama ini bermanfaat. Kalau udah nggak bisa menunjang pekerjaan, baru diganti gitu loh. Paham ya? Nggak apa-apa pakai handphone jadul, yang penting kan bisa WhatsApp sama telepon. Ini anak-anak juga harus diajarin. Jangan apa-apa diberi kebutuhannya. Kita nggak ngajari baik tuh buat anak-anak. Udah dikasih handphone kayak gini ya sudahlah sampai jebol gitu ya. Mama, ini kan iPhone saya udah lama, iPhone 5 udah jadul mah. Buat naik Siti iPhone 10. Aduh. Bapakmu aja pakainya Oppo. Nang. Kamu minta iPhone yang mana? Tapi namanya orang tua tidak jarang kalah sama keinginan anak. Betul nggak sih? Betul nggak? Nah, makanya nih benar nih. Barang siapa yang tidak merasa cukup dengan apa-apa yang harus dia cukupkan dirinya dari pemberian Allah, maka tidaklah dia akan pernah menemukan satu hal di dunia ini yang bisa memenuhi kebutuhan hatinya atau kecukupan di jiwanya. Nggak akan pernah ya. Gitu ya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, satu hadis dengan banyak penjelasan dari para ulama dan sedikit tambahan kami dalam menjelaskan. Semoga kita termasuk orang-orang yang dikategorikan Islamnya baik, yakni kita dijauhkan dari hal yang tidak bermanfaat. Maka jangan lupa doa ini ya, dibaca dalam setiap penghujung sholat. Ada dua pendapat dan Anda sudah hafal doa ini. Boleh dibaca kalau menurut Syekh Sa'ad Al-Qahtani dalam kitabnya Hisnul Muslim, ini dibaca dalam sholat sebelum salam, tatkala tasyahud akhir sebelum salam. Ini dibaca sebelum salam dalam setiap sholat. Ada lagi ulama yang lain dibacanya di luar sholat, berarti berbarengan zikir ba'da sholat. Apa doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Duhai Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau. Berarti aku ini atas zikirku kepadamu, rasa syukurku kepada Engkau, dan baiknya ibadahku kepada Engkau. Jadi kita minta agar zikir kita, syukur kita, ibadah kita ini senantiasa baik di sisi Allah, dan berharap Allah Ta'ala tolong. Itu penting banget ya. Itu terus diminta jemaah, agar yang didatangkan sama Allah itu hal yang bermanfaat aja. Ya Allah, datangkan dalam kehidupan saya ini hal-hal yang Kau ridhoi, yang bermanfaat. Yang gak manfaat tolong jauhkan pada diri saya. Itu minta. Tapi kadang-kadang kita gak berani minta soalnya. Aku masih suka itu ya. Ya gak apa-apa, kan dunia, asalkan secukupnya aja. Paham ya? Bukan berarti nanti maknanya gak boleh ninggalkan dunia, jangan salah paham ya. Dan saya udah katakan kalau berbicara zuhud dan wara, boleh menggunakan rizki Allah yang branded itu kayak gini, itu boleh asalkan untuk kebaikan dan kemanfaatan. Gitu ya jemaah ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini yang bisa kami sampaikan. Semoga pertemuan perdana kita ini Allah Ta'ala beri kemudahan untuk bertemu di pertemuan yang akan datang. Dan semoga Allah Ta'ala meneguhkan keimanan kita serta ketaatan kita semakin tinggi dan besar kepada Allah. Dan saling mendoakan agar kita selalu berada dalam keistiqomahan. Amin Allahumma amin. Demikian aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam wal akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.